membaca, hanya 7% dari 60 guru PAI yang mampu membaca Al-Quran dengan kategori baik. 93% berada di kategori cukup atau kurang. Tingkat kelulusan program pelatihan memang sudah pernah berlatih sebelum kami kuliah, sebelum juga menyusun ini. Dari total peserta program Pintar Baca Al-Quran sebelumnya hanya 19% lulus tuntas sempurna dari 60 guru. Terus akar masalah pembinaan kompetisi guru PAI, skala masalah individu kestruktural, kelemahan mendasar pada penguasaan makhrajul huruf dan hukum tajwid secara konsisten. Yang kedua, keterbatasan supervisi akademik dan absennya alat ukur evaluasi berkala yang presisi. Yang ketiga, rendahnya motivasi internal dan tidak adanya konsistensi latihan harian. Yang keempat, program pelatihan cenderung bersifat formalitas administratif tanpa menggunakan kerangka teori perubahan perilaku yang jelas. Pemetaan fokus penelitian, implementasi program, bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Pintar Baca Al-Quran secara tertib. Mekanisme rehabilitasi, bagaimana penerapan stimulus, respon, pembiasaan dan reinforcement dalam program tersebut. Dampak dan variabel penghambat, sejauh mana pengaruh program terhadap kompetisi guru, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. 4. Definisi standar taktil tajwid, itu ketepatan hukum bacaan secara presisi sesuai ilmu qiraah. Makhrajul huruf, ketepatan titik anatomis tempat keluarnya huruf. Yang ketiga, fasohah, kefasihan, kejelasan dan keindahan pelafalan huruf. Taktil, keiraman dan waqaf, kelancaran, keteraturan tempo, tidak tergesa-gesa dan ketepatan henti bacaan. Jadi kompetensi guru bukan sekedar bisa membaca, melainkan standarisasi terukur dari keempat elemen struktural ini. Mengapa dia heuristik? Itu mesin berubah perilaku. Yang pertama, stimulus. Guru atau pelatih memberikan arahan dan contoh bacaan secara talaki. Yang kedua, habituation, terbentuknya pembiasaan membaca Al-Quran secara permanen dan otomatis. Itu kelima. Kedua, respon dulu. Peserta menirukan pelafalan secara langsung. Yang ketiga, repetition, latihan berulang atau drill untuk membangun koneksi saraf motorik linguistik. Yang keempat, reinforcement, penguatan positif untuk memperkuat perilaku yang benar. Habituation, terus terbentuknya pembiasaan membaca Al-Quran secara permanen dan otomatis. Kemampuan Al-Quran adalah motorik psikologis sehingga butuh intervensi kebiasaan, bukan sekedar kognitif. Konseptual dan hipotesis, penerapan teori karakteristik, berimplementasi program taktil yang S2-nya, peningkatan kompetensi guru, hipotesis panel, behavioristik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program taktil. Yang hipotesis kedua, program taktil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetisi guru PAI. Hipotesis ketiga, behavioristik secara simultan meningkatkan kompetisi guru PAI melalui program taktil. Penelitian, posisi penelitian atau kebaruan. Peneliti yang pertama Siti Maisarah, fokusnya Al-Quran, peningkatan favorit tidak ada, terus subjeknya adalah siswa atau santri.
Penelitian ini adalah yang pertama melakukan intervensi behavioristik spesifik pada tenaga pendidik bukan siswa di wilayah berdemografi heterogen. Desain penelitian tahap 1 kuantitatif, pengumpulan data, matrik, angket, tes kemampuan, terus menguji hipotesis dan mengukur efektivitas secara makro. Kualitatif, eksplorasi mendalam, wawancara, observasi, partisipatif, menggali mengapa dan bagaimana dinamika di lapangan terjadi. Integrasi, trimulasi, granulasi, dan sintesis, menghasilkan simpulan utuh dan model rekomendasi kebijakan. Pemetaan subjek dan lokasi penelitian. Sampel kuantitatif, total sampling 60 guru PAI karena populasi kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel untuk menjamin representasi statistik yang akurat. Sampel kualitatif, pemilihan informan strategis, guru dengan skor takdir tinggi dan rendah, terus kepala sekolah, pengawas PAI dan tim pemenang buleleng. Materi pengumpulan data, instrumen data kuantitatif, tes kemampuan takdir, angket skala, Likert 5 tingkat. Sedangkan target atau indikatornya mengukur tajwid, fasalah, makhraj huruf. Terus mengukur yang Y-nya itu yang satunya mengukur implementasi behavioristik dan efektivitas program. Yang kualitatif, wawancara struktur, yaitu indikatornya menggali motivasi, persepsi, dan faktor penghambat. Terus observasi partisipatif moderat, indikatornya memantau langsung proses reinforcement dan habituation. Terus studi dokumentasi, indikatornya arsip program, silabus, laporan kegiatan kemenang. Kecerdasan ilmiah, uji kualitas data, yaitu validitas, reliabilitas, keabsahan, kualitatif, trimulasi. Terus teknik analisisnya kuantitatif, uji prasyarat, uji hipotesis. Yang kualitatifnya model Meles dan Haberman. Nilai harapan dan signifikasi penelitian, signifikasi kebijakan, rekomendasi data relevan bagi kemenang buleleng untuk merumuskan regulasi pembinaan guru PAI yang terstruktur dan tidak sekedar administratif. Signifikasi teoritis, memperkaya khazanah ilmu pendidikan Islam dengan mengintegrasikan psikologi behavioristik modern ke dalam pedagogi Al-Quran. Terus signifikasi praktis, panduan aplikasi bagi lembaga pendidikan dan sekolah di Buleleng untuk menjalankan program pembinaan berbasis bukti. Kesimpulan, membangun kompetensi bukan sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan mendesain pembiasaan. Implementasi behavioristik pada program takdir adalah strategi rasional untuk memastikan guru PAI di Kabupaten Buleleng benar-benar hadir sebagai uswah hasanah yang kredibel
aplikasinya secara praktis dan lain sebagainya, teman-teman boleh memberikan saran, pertanyaan juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan pertama kenapa Pak itu mungkin implementasi program tuntas? Jawabannya saya juga siap. Saya lihat di awal ada berapa judul topik yang disampaikan. Karena dari awal kami ya dari awal waktu suruh dengan beberapa dari bab 1, bab 2, bab 3, cuma kami lebih dipersingkat nanti dulunya, tapi temanya tetap TBI. Oke, anggaplah ini bukan judul dulu dalam apa karena itu bisa berubah. Jadi topiknya implementasi program dan seterusnya di Kabupaten Buleleng, dan objeknya adalah guru-guru yang di nanti dilihat variabelnya juga, karena ada kuatnya juga ini, ada pengaruh juga. Kalau memang diperlukan, ya kita ikuti seminar ini. Kalau memang nanti sasarannya bukan hanya guru, bisa jadi siswa. Nanti variabelnya tambah. Ya nanti kita bersama-sama untuk memberikan masukan. Saya persilakan dulu kepada teman-teman. Nah, nanti kita silakan. Ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dosen, profesor, speaker, kemudian Pak Sari Suboto, ini sudah sebagai profesor. Dan dari apa yang dipaparkan itu kan campuran antara kualitatif dan kuantitatif, dan kemudian Pak Sari tadi sudah disampaikan. Pak, judulnya apa? Judulnya apa? Tidak bisa, tidak bisa. Ya, Coba ya. Implementasi program tuntas membaca Al-Quran secara taktil Oke. berbasis implementasi dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam di Indonesia. Ya, terima kasih. Yang kami pahami, artinya seluruh metode baik kual atau metode ini sistematika yang sudah ditentukan. Kemudian coba Pak Sali di pendekatan dan jenis media. Di pendekatan dan jenis penelitian yang jelas, pendekatan ini memakai mixed methods, artinya campuran. Nah, kemudian terus terang saja kami belum melihat di sana apa itu. Kami di paparan materinya, kalau yang ada di tesis, jadi proposalnya di paparan materinya itu kami belum melihat pakai desain apa proposal ini atau penelitian ini. Di sana sudah jelas pendekatannya mixed method, ada campuran. Nah, kemudian desainnya apa yang dipakai dalam penelitian ini. Itu mungkin masalah penelitian ini. ya. Jadi pendekatan evaluatif dan explanatory. Penelitian evaluatif ini digunakan untuk menilai efektivitas implementasi program kuantitatif berbasis diagnostik dalam meningkatkan kompetensi guru PAI. Sedangkan explanatory digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara penerapan teori diagnostik dengan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Terima kasih Pak Sali. Nah, itulah maksud saya begini Pak. Tadi di paparannya tak kelihatan.
kalau memang bukan ini apa namanya atas perintah Pak Kasih, terus program dari Menteri Agama, titipan dari Menteri Agama bahwa setiap guru itu ya harus bisa baca Quran dengan bagus, yaitu program dari TPI. Ini titipan dari Menteri Agama. Maka dari itu saya selaku pengawas berkewajiban, ya, berkewajiban melatih, tapi tidak terstruktur seperti pakai teori ini belum, masih manual seperti guru-guru zaman dahulu, ya. Terus dari itu juga dilakukan hanya 1 hari, dan malamnya langsung tes satu-satu baca. Itu pun melalui Zoom, ya, jadi tidak maksimal sekali sebenarnya. Kadang dia kalau ajak Zoomnya, ya kan Pak Pasti kan ikut begitu kan di musola menggunakan, tapi hasilnya ya di luar apa namanya, di luar bukan di luar ekspektasi. Itu hasilnya yang dipaparkan di depan itu hanya sekian persen. Itu yang sebelum Kanwil mengadakan itu Pak, karena kan kita dapat jadwal dari Kanwil bahwa setiap guru akan dites melalui Zoom juga. Maka dari itu saya selalu pengawas diberitahu oleh Pak Kasih, coba nanti dulu sebelum di Zoom sama Kanwil, dan hasilnya Masya Allah cuma 7%. Dari 60 guru itu pasti lebih dari itu, 68 kesalahan itu, ya. Tapi kan ada TK-nya juga yang tidak BPS yang ikut, ya, yang sudah pensiun juga ikut. Nah sekarang saya ambil 60 saja dari berobat. Itu hasilnya hanya 7% yang bagus. Jadi masih di bawah 10 orang yang kategori bagus dan baik. Sisanya ada yang hanya cuma di jilid, kalau itu ya jilid 2 ada. Itu penilaian dari tim metode apa yang dipakai sekarang, bukan metode UMI, ya, metode UMI yang menilai. Ada yang hanya jilid 2, jilid 3, ya, yang di bawah yang 7% ini. Itu sisanya kenyataan yang ada. Maka dari itu saya berkewajiban, kebetulan juga pas dituntut oleh Pak Kasih kuliah S2, masa gurunya yang dibina itu S2 terus pengawasnya S1, masuk akal. Makanya terus ada juga teman-teman Pak Eko, Pak Baik, ayo ikut, termasuk Pak Agus. Pertamanya pesimis, ikut saja, nanti nyapir, tidak ada nyapir, itu awalnya. Makanya ini sangat relevan sekali ini, ya, untuk membiasakan guru membaca Al-Quran. Bahkan yang lebih parah lagi, waktu saya tes malam itu pakai Zoom, kalau nggak salah Hamid itu dibaca Hama. Iya, setelah diteliti ternyata basicnya bukan PAI, SK, sarjana hukum. Nah sekarang tentunya guru honor dan sekarang juga tidak menghonor lagi. Makanya berkurang dari 68 itu sisa menjadi 60 di bulan ini yang pensiun. Ini saya tahu ya. Terima kasih. Sedikit lagi Pak Surya. Oh iya, silakan. Dari masing-masing metode yang tadi kami sebutkan dan Pak Salim pakai uang ini, tentunya kami tarik di teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data tentunya data itu dari uang dan data itu dari uang. Dan kemudian di kuantitas, di teknik pengumpulan data itu kan Pak dari tahap kuantitatif kemudian tahap kualitatif. Nah dari di pemaparan tentunya tadi Pak sudah memaparkan pakai kuesioner, angket, kemudian wawancara yang dalam, kalau nggak saya salah benar Pak. Nah kemudian tentunya ada instrumen-instrumennya Pak. Nah kami tadi di variabel itu kami belum melihat indikator-indikator yang mau akan dijadikan instrumen di dalam
kuesioner maupun wawancara juga. Jadi di variabel-variabel yang Pak tadi sampaikan itu belum melihat ada indikator-indikator yang dipakai untuk instrumennya. Itu yang berikutnya. Oke, makasih Pak Ben masukannya. Di teknik pengumpulan data kalau di kami di halaman 45, 46 ya, situ ada yang observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung ini proses pelaksanaan program, aktivitas pembelajaran tartil dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di depan ya. Terus ada wawancara ya, itu ada pengalaman guru, kendala, itu indikator-indikatornya, motivasi, mengikuti program, faktor pendukung dan penghambat, itu terus angket atau kuesioner ya, implementasi program, penerapan diagnostik, persepsi guru, tingkat aktivitas program, terus tes kemampuan membaca Al-Quran, tartil, tajwid secara tartil, membaca secara tartil, fasohahnya, makhraj hurufnya, terus dokumentasi hasil kegiatan, jadwal program, data peserta, itu ya indikator-indikatornya ada dari Ini saya belum masuk indikatornya Pak. Di indikator, bahwa indikator itulah yang nanti akan menjadi iya. Bahan untuk instrumennya. Iya, itu artinya belum dibuat, cuma indikatornya sudah ada. Nah, indikatornya juga apa ya Pak? Indikator Di indikator Pak. ini, Di indikator Pak tadi di sana ini yang observasi ya, kan ada macam-macamnya, ada observasi, ada di wawancaranya itu apa indikatornya Pak? di wawancara ada ini pengalaman guru gimana, nah, jadi wawancara langsung ya, apa nanti yang di ini, terus bisa kendala pelaksanaan programnya, kita wawancara ke guru juga. Ini kan kalau wawancara kan ini kualitatif nih, Ya, ya kan? ya. Terus motivasi untuk di program apa? Masakan guru semua, faktor pendukung dan Untuk kuisnya ada ya, kuesionernya itu. Nggak pakai kuis ya? Kuesioner. Paket nggak pakai Pak ya? Belum ya? Instrumennya itu maksudnya. Instrumen Belum. Ya maksudnya kuesioner yang mau dipakai untuk instrumennya. Ya sudah, baru Indikator. Ya nanti dari situlah kita buat sesuai dengan indikator pertanyaan yang akan kita utarakan ke guru itu sesuai dengan indikator yang ada. Masalahnya ini ada Oh, ini kita soal Pak Eko, wajib uji dari Pak Eko. ada adiknya Pak. Oh Pak. Kasih lah biar sampai muncul mungkin. Ya. Makasih ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Baik masukannya. Allah
hari ini adalah kami mendampingi untuk bersama-sama kita juga memberikan istilahnya itu bukan koleksi ya, maaf ya, kita bisa memberikan proyek-proyeknya. Pertama itu ya. Kemudian di situ ada tulis di bawah itu 7 Juni, tidak usah bulannya, langsung aja tahun. Oh, Jadi itu di pedomannya juga pakai tahunnya aja. Ya, jadi itu ya tulisan. Kemudian itu namanya nanti dinamakan itu kayak oke, siap. halaman kronologi 1, kronologi 2, kronologi 3 itu kan ada cover, kemudian ada judul atau halaman isi ya. Sesungguhnya isinya cuma dua, ada covernya itu atau sampulnya istilahnya ya. Kemudian isi gitu ya. Isinya juga kita tulis doang. Ini karena romonya ada romo 3. Tulisannya sama, tulisannya cuma romo 1 dengan romo 2 itu sama, itu cuma satu aja. Jadi halaman covernya, cover itu sampulnya depan ya, yang kayak ini sampul namanya. Tapi di dalamnya ada halaman judul, jadi 2 aja. Oh, 2 saya. Ini kan 3 nih, Jika ini ngikutin dari kampus. Ini kan nomor 3. Iya, Terus dari kampus. kronologi 2-nya itu apa? Itu kan halaman ini, halaman judul. Iya. Ada cover begini, ada halaman judul. Ini personalnya. Nah, itu kan perubahan kok 3 ini. Ya, nanti kita cek ulang ya. 2 ada. Ya. Iya. Kemudian yang berikutnya penulisan. Kalau penulisan nama khusus di cover, kemudian di halaman itu sudah benar, jadi pakai huruf besar semuanya. Tapi di dalam teksnya, Bapak di kata pengantar itu namanya huruf besar ketiga, bukan huruf besar namanya. Kata di bawah, kan ada dari bakar 7 Juni itu huruf besar ketiga. Ya, itu kalau di blok, lalu di blok aja Pak, jangan lupa di blok aja. Caranya di blok, tulisan kembalikan tadi, biar perbaikannya nanti ya.
tiga yang umum itu 250 sampai 300 kata. Ya, karena angka itu isinya singkat, tapi menggambarkan seluruh isinya, dimulai dari latar belakangnya, kemudian masuk apa itu subjek penelitian, kemudian hasil. Di hasil itu ada semuanya. Itu aja subjek penelitian. Tapi judulnya itu nanti aja. Seperti ini. Terus judulnya itu urusan mana? Berarti titik ulang apa ada yang nama Kalau saya juga itu dilihat lagi, dibagikan lagi hurufnya urusan namanya. Ya. Yang kedua, yang tiga. Ya. Terus caranya hilangkan. Itu bahasa Indonesia. Oh enggak, ya benar. Itu caranya. Tetap 12 Pak. 12 ya. Ya. Nanti Oke, sudah 12. ya. Ini Ini artinya tahu, pembaca itu tahu bahwa ini adalah penulisnya Pak Salim. Tapi itu nanti masalah ya. bisa apa sih? Itu nanti. Nah, kemudian antara tiga isi dengan isinya penulisnya harus konsisten. Pak Salim, tiga isi ini kan bersatu A latar belakang. Tapi Bapak menuliskan di halaman 1 itu 1.1 ya. Itu Pak ya. Karena kemarin begini mohon maaf. Apa namanya? Memang awalnya sebelum saya print Y. Ya. Tapi kan ingat pesan jadinya itu Pakai memang berbeda bisa pakai huruf A boleh, pakai 1.1 boleh. Tapi yang saya maksud di data isinya ini A. Terus isinya kalau mau menggunakan 1.1 itu namanya subbab. Tapi data isinya juga 1.1. Gitu ya. belum sempat kesini. Nah, gitu ya. Jadi mana yang mau dipakai boleh pakai A, pakai huruf A itu, tapi di jalannya juga A. Tidak harus ini, tidak harus angka semua begitu. Tidak harus angka. Tapi ada baiknya kalau menggunakan 1.1 itu berarti kronologi atau pasti itu di luar. Kemudian 2.1 itu pasti gabungan. Itu lebih mudah kalau pakai angka. Ya, kalau pakai huruf itu kurang lagi. Karena di sini ada 21, 22, 23. Jadi saya ini berikut. Karena ini biar kalau isinya saya melihatnya sudah ini ya, sudah lengkap. Teman fotokopinya. Nanti ada cara menuliskan Bapak biar tidak ribet. Itu namanya membuat daftar label, daftar gambar, itu cara otomatis. Bahkan daftar isi pun itu bisa dibuat otomatis supaya tidak mengulang-ulang gitu. Begitu berubah, otomatis datanya berubah halamannya. Coba ya. Nah, di sini kan nomor daftar tabelnya hanya 000 gitu. Tapi belum ada tanda. Ya, jadi pembaca itu nanti nggak melihat karena memang daftar tabelnya belum ada ya. Ya, hanya disiapkan tempat aja Pak Salim ya. Itu ya, itu ya, itu tulisan aja. Itu adalah penulisan itu kalau ini masih salah itu ya. Kalau di bab 1 sudah benar. Begitu menginjak bab 2 ini tidak. Ini masih penulisan. Saya akan kembali ke sini. Bab 2 itu penulisan footnote itu tidak benar, itu tidak sama. Contoh. Bapak lihat saya mengingat di bab 2. Bab 2 halaman 19. Ya. Ini kembali lagi satu harusnya footnote-nya itu yang saya lakukan lanjutannya adalah
hilang di ruang itu. Nah, terus bahwa caranya itu Bapak mempunyai sudah punya apa ya file itu pokoknya itu masukkan sana. Itu cara manual. Atau cara yang mampu pakai memory. Kalau saya sih memory. Dan manual itu boleh juga. Kalau manual sudah Itu saya ya, artinya begini, catatan kami itu berkelanjutan, tidak boleh kembali ke satu lagi pada saat babnya nanti bab 1 dari bab 2 kembali satu lagi tidak lanjut ya, itu catatan kami. Juga spasi dari Pak tadi ya, sama tidak ya, itu kata tulis masih bawah. Karena saya juga merasa bertanggung jawab untuk menggunakan metodologi atau pada kata tulisnya, ya masih kata tulis. Kemudian kalau tulisan sudah begini, cuma artinya begini Pak, begitu dampak tadi itu yang di halaman berikutnya begitu enter itu jalannya jauh, lebih dari 2. Karena saya tidak nanti. Coba ya. Saya tunjukkan di sini yang Bapak kalau menggunakan enter, karena jaraknya itu di halaman juga dengan supaya benar. Di halaman coba halaman 40, halaman 39 coba ya. Atau halaman 8 itu yang ada menggunakan tulisannya. Supaya terbukti bahwa ini jangan menurut halaman ini bukan juga jangan gini. Nanti ada namanya ini Pak, ini dampak dari ukuran yang sama. Coba ini di berapa? Ini kan dua spasi, tapi ini tidak. Terus sampai bawah. Begini. Saya ini lihat di sini. Ini kan penyebabnya tidak jadikan nol. Baru klik oke. Lihat bedanya. Kan bedanya. Ya, ini harus supaya gambarannya jauh banget antara A, B, C itu jauh karena dampak dari jalan. Itu ada banyak ini. Kalau isinya kemudian di dapat cara penulisan juga masih cara penulisan kan? Gunakan rasa kerja yang kuat, lanjut. Nanti akan saya praktekkan biar teman-teman juga melihat cara menulisnya. Blok mulai dari atas. Kurang dari bawah. Ya. Bapak bukan ini. Ini kan ya pakai ya. Pakai ini. Tidak. Ya, itu. Lanjut. Lanjut ini. Ini belum ada. Di sini klik wow. Di sini klik now. Nanti akan ada satu. Di sini yang ini tinggal. Klik oke. Seperti ini lah. Jadi satu kalimat itu kalau ada dua baris, ini adalah satu spasi, tapi dengan ini harus sama. Itu umum dari mana-mana itu standarnya. Kalau tadi jalan kan sudah lagi seringnya ya. Jalan antara kalau dia 2,5 bahkan ada 3 baris. Ini satu masih, tapi dengan ini adalah
Jadi kan masalah itu. Tadi berapa? 2 titik. Ini sudah benar, tapi belum lengkap atau belum sempurna ya Pak ya. Ini nanti ini teman-teman semuanya yang lain juga bisa menulis dulu supaya kita menulis itu jangan selalu full benua karena itu akan lama dan membuat kita juga ini baru halamannya 400 ya. Kalau halamannya 300 itu kayak apa? Naik terus kan itu aja begitu. Ya. Ya. Oke, itu penulisan. Lanjutkan. Nanti kalau berdua baru gitu ya. Tapi saya harus menyampaikan cara tulisan. Di rumusan masalah. Kalau di situ halaman 9 itu kan jadi gini, itu kan ada judul ya, dan tadi Bapak sudah konfirmasi pasal jaya kabinet. Jadi menulis di dalam teks ini tidak boleh pakai huruf sana semuanya. Itu cukup huruf yang tidak ada. Mungkin yang satu itu lagi. Halaman 9. 10. Lanjut. Oh, sudah ganti berarti ya? Hanya sudah ganti. Jangan yang sini apa? Karena tadi merubah. Ya, jadi gambarnya. Berarti ini Tidak ada di dalam halaman ini itu hurufnya huruf besar semua. Hanya di ini aja, di apa namanya? Atas dan judul saja. Kayak sampai tulisan apapun seperti itu. Kecuali memang itu singkatan. jangan masuk di daftar di situ. Ada tadi tetap data isi itu pakai huruf besar itu pada kata pengantar, data isi, tabel itu benar, bab 1 benar, tapi di sub-subbabnya itu tidak pakai huruf besar. Itu ada rumusan masalah itu kan huruf besar semua itu. Udah ya, coba pakai itu caranya apa? Jangan ngapus saya, jangan ngapus ketika ya. Oke? Nanti semakin tidak ada huruf besar semua dalam rumusan masalah. Tapi penulisannya gitu dan itu belum. Ya, bot. Nah, bisa. Ya. Oke? Rumusan masalah tadi, rumusan masalah itu kan namanya pertanyaan penelitian. Ditanyakan penelitian ini tanya apa aja? Itu di rumusan masalah. Ya. Cara penulisan ini. Tadi ininya rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan 1.2. Kalau di apa namanya itu B. Ya, silakan nanti pakai yang B atau tetapi begitu diteruskan pada rumusan masalah umum, itu rumusan masalah umum itu bukan sub-subbab. Dijelaskan ada secara umum tujuan dari rumusan masalah. Rumusan masalah aja rumusan masalah khusus, rumusan masalah umum tidak ada. Rumusan masalah tidak. Dan rumusan masalah itu bukan sub-subbab, sehingga tidak menggunakan 1, 2, titik 1, 1 tidak. Langsung aja nomornya. Rumusan masalah 1 dalam buka kurung gitu ya. Itu Pak. Jadi tidak usah 1, titik 2, titik 1, titik 1, titik 1, tidak usah.
Mudah-mudahan kalau rumusan masalah 6 tujuannya tentu 6 ya. Cuma nanti kita isi rumusan masalah itu harus juga konsisten dengan tujuannya harus konsisten dengan rumusan masalah di atasnya. Mendeskripsikan coba kita cek ya bagaimana implementasi ini nomor 1 program lintas membaca Al-Quran secara aktif bagaimana implementasinya. Tujuannya adalah untuk tentunya untuk mendeskripsikan implementasi ini serta pemerintah dan analisis. Signifikansinya itu juga sama. Signifikansi 1 secara teoritis ya, dibuat saja itu supaya bukan sub-subbang. Karena kan 1,4 1 itu subbang. Dibuat saja boleh pakai A atau pakai 1 kemudian 1 apa namanya kurung ya caranya manfaat itu artinya manfaat teoritis itu juga bukan sub-subbang ya, subbangnya adalah manfaat demikian. Nanti Pak tadi saya buat lagi ya nanti Pak saya lama ya batas penelitian 2001 dan dia artinya bukan sub-subbang nanti nanti saya ke langkah kerjanya juga ini Pak kebalik nih Bapak kan sebagai X1 itu adalah program tuntas membaca Al-Quran. Karena judulnya itu program membaca Al-Quran berbasis behavior itu di dalamnya. Ya, jadi X1-nya adalah membaca Al-Qurannya itu. X2-nya behaviornya. Ya. Jadi kerangka konsep pada halaman 31 itu dibalik. Ya, itu terhadap peningkatan guru, peningkatan kompetensi guru berarti Y, karena dia yang akan menjadi juga benar. Kalau sini sudah dari 30 tahun kembali. Nah, hipotesis itu juga harus menggambarkan yang dirumuskan. Hipotesis Bapak Ghazali di sini ada terdapat pengaruh bukan penerapan teori behavior terhadap implementasi. Nah, itu pertanyaan ini cermat lagi ini agak kembali kalimatnya. Ya. Terdapat pengaruh membaca Al-Quran dulu itu harusnya saya. Ini A1, A2, A3. Sesungguhnya karena yang dihipotesiskan itu berkaitan dengan pengaruh, coba antara yang dirumuskan dengan yang dihipotesiskan itu harus imbang, harus sama. Bapak menulis 6, di sini hipotesisnya di sisinya ada 3. Apakah 3 itu sudah mewakili 6? Harus ya. Kalau tidak nanti ada yang tidak teranalisis nanti. Angka baiknya sama memang, walaupun itu berkurang, tapi harus mewakili. 1 mewakili 1 2. Contoh, hipotesis 1 sudah mewakili rumusan masalah 1 dan rumusan 2 itu boleh. Gitu ya. Tidak harus sama. Kalau sama itu berarti semua. Sebenarnya rumusan masalah 6, hipotesis 6 berarti, tapi kan tidak semua di rumusan masalah itu pengaruhnya. Yang berpengaruh itu benar, itu berpengaruh. Ya, itu kalian cermati lagi. Ya, ada baiknya sama, walaupun tidak sama. Kalaupun tidak sama, itu tidak masalah. Akan mewakili. Hipotesis 1 itu sudah menyangkut rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 bersama. Karena hipotesis itu apa? Kalau bahasa
implementasi itu namanya dalam kurung tahunnya harus ditulis. Saya lihat ini di halaman 35, ini metodologinya ya, metodologi atau 33 boleh lah. Tapi saya ingin menunjukkan Bapak mengutip ini, mengutip dari Sugiono. Sugiono itu ada tahunnya tahun berapa? Artinya yang dikutip itu pendapat Sugiono tahun berapa itu harus ada. Kalau hanya menulis di situ halaman 33, Sugiono menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Satu titik, nah ini artinya selanjutnya 1.9, artinya 19. Tapi karena ada yang tadi nggak otomatis, maka nomor Itu seperti tadi itu. ya itu bakal ya. Langsung muncul nomor. Betul. Ya memang itu yang benar. Ya. Jadi ada tahunnya nggak ya? Kalau tulisan mengutip itu ada tahun, nomor tahun. Yang 2014 itu kan. Ya. California. Ya. Kemudian jenis penelitian itu sudah ditanyakan tadi oleh Pak Bapak jelaskan tadi sudah seperti itu. Jadi pendekatan penelitian ini menggunakan dua MISH method. Ini bagus ya. Saya juga jarang menemukan orang yang menggunakan metode gabungan campuran. Pak Ali, Ini belajar. ya betul. Pak Ali ini membuat berulang, merging, bagus ya. Harus begitu belajar. Pasti ada tantangan supaya, gitu ya. Sehingga seperti itu, eksperimen tadi yang disampaikan, datanya data kuantitatif dulu, ya. Data kuantitatif seperti apa, baru nanti dikonfirmasikan, disandingkan dengan data kualitatif, gitu kan, untuk mendapatkan hasil yang betul-betul aktual ya, itu aktual. Itu cara yang bagus, agak sedikit, tapi hasilnya akan bagus. Ya, pendekatannya seperti itu. Sebentar, saya ingin pendekatan pasti pendekatan kualitatif. Kuantitatif pendekatan tadi digunakan untuk mengukur implementasi program. Pendekatan metode potensi guru pengaruh terhadap pendekatan A. Pak halaman 38 itu ada 3 aja. Karena variabelnya 3. Jadi yang 4 itu pengaruh program terhadap pendekatan potensi itu tidak usah. Halaman 38 Ini ya. 38 itu dosen depan. Ya. Itu implementasi itu namanya implementasi program baca Quran sebagai S1, kemudian penerapan behavior itu ini 2, dan kompetensi guru itu Y. 4-nya ya. Baca 4 itu sebenarnya sudah menyangkut penerapan dari 1 ke 3. 1 ke 2 ke 3 itu sudah menjadi 4. Jadi tidak ada. Sedangkan kualitatif Bapak menggunakan menggunakan proses pelaksanaan program, mengenal guru selama privat atau penduduk, menambah strategi. Kemudian saya tadi membacanya di sini. Mbak, kan ada teman-teman. Sumber data di halaman 41, data kuantitatif itu dengan kuesioner tadi sudah ditanyakan. Kuesioner itu diberikan kuesioner itu tentang isinya tentang implementasi program dan behavior
kuesioner ini menyangkut 3. Kuesioner tentang membaca Al-Quran sebagai X1 itu berbeda. Kuesioner tentang behavior sebagai X2. Kuesioner tentang kompetensi guru itu sebagai guru. Jadi kuesioner tidak ada. Kalau tujuannya untuk mengenai presentasi, mengenai video, guru, efektivitas itu silakan. Tapi kita harus perjelas. Jangan karena nanti Bapak bicara efektivitas itu melebar. Kita menggunakan apa aja ya? Di halaman 43. Ya. Implementasi program tetap Ya. Ingat bahwa kuesioner itu dibuat sebelum membuat kuesioner itu sama dengan membuat soal Bapak. Soal ada murid harus ada kisi-kisi. Maka Bapak ini sebenarnya sudah benar, cuman rumusannya tes kemampuan membaca itu kisi-kisinya adalah aja. Di kisi-kisi itu namanya kisi-kisi kuesioner. Itu aja. Variabelnya, indikatornya kalau kemampuan membaca ini sekali lagi urut ya, kemampuan membaca Al-Quran halaman 48 itu indikatornya adalah tajwid, tartil, pasca, kemudian dan seterusnya. Itu kan sebagai
deskriptif. Bukan. Judulnya benar ya, analisis data itu sudah benar. Tapi analisis data itu terdiri dari berupa analisis statistik. Yang kedua, analisis inferensial. Inferensial itu analisis hipotesisa. Apa jenisnya? Bisa pakai anomaly yang lain. Ya. Itu mudah di SPSS ya. Sehingga untuk melihat bagaimana pengaruh kan. Kalau statistik itu bagaimana melihat data kualitasnya. Kualitas data ini rata-rata sekian. Grafiknya kelihatan bagus itu namanya statistik. Tapi data ini akan dianalisa namanya inferensial menggunakan anomaly analisis ya. Itu biasanya umumnya begitu pengaruh. Nanti akan muncul jadi analisis data kualitas itu terdiri dua. Satu statistik, yang kedua inferensial. Inferensial ini yang belum muncul. Uji prasarat ini sudah benar. Data yang sudah ada itu diuji dulu prasyaratnya. Apakah datanya sudah normal, apa sudah linear, apa sudah mengandung probabilitas. Itu sudah benar. Ya. Coba ya, tambahkan di analisis data itu terdiri dua, analisis kuantitatif dan nanti ada namanya analisis kualitatif. Bapak sudah boleh tahu reduksi data benar nih. Ini data ya. Kemudian kita mau kita data. Tadi disebutkan pakai cara evaluasinya yang begitu. Nah itu evaluasi. Tadinya ada
enggak ini dikasih tahu. Kalau zaman nanti nggak ada, nggak ada, nggak